Bersama aku di dalam doa, di dalam doa. Salam sahabat doa kekuatanku. Jumpa lagi dengan kami dalam novena kita pada hari yang ketiga. Mari kita menyiapkan hati dan batin kita untuk memulai novena kita pada hari ini. Oh, sungguh mulia dan sangat berjasa, tak kenal noda, murni tanpa celah. Engkau pertapa dan martir perkasa, Nabi utama. Tiada insan menyamai Anda yang diizinkan menjadi bentara, merintis jalan, ya bahkan diminta membaptis Tuhan. Kami semua mohon dengan tulus agar kau bina pada jalan lurus, siap siaga menyambut penebus dengan gembira. Semoga Bapa yang Maha Kuasa bersama Putra penebus dunia, Roh Kudus pula penghibur umatnya, mulia selamanya. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Aku percaya akan Allah Bapa yang Maha Kuasa, Pencipta langit dan bumi, dan akan Yesus Kristus Putranya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, dilahirkan oleh perawan Maria, yang menderita sengsara dalam pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, wafat, dan dimakamkan, yang turun ke tempat penantian pada hari ketiga, bangkit dari antara orang mati, yang naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa. Dari situ ia akan datang mengadili orang hidup dan mati. Aku percaya akan Roh Kudus, Gereja Katolik yang kudus, persekutuan para kudus, pengampunan dosa, kebangkitan badan, kehidupan kekal. Amin. Bacaan Injil di hari novena yang ketiga diambil dari Injil Yohanes bab 1 ayat 24 sampai dengan 28. Kesaksian Yohanes tentang dirinya. Dan di antara orang-orang yang diutus itu ada beberapa orang Farisi. Mereka bertanya kepadanya, katanya, "Mengapakah engkau membaptis jikalau engkau bukan Mesias, bukan Elia, dan bukan Nabi yang akan datang?" Yohanes menjawab mereka, katanya, "Aku membaptis dengan air, tetapi di tengah-tengah kamu berdiri Dia yang tidak kamu kenal, yaitu Dia yang datang kemudian daripadaku. Membuka tali kasutnya pun aku tidak layak." Hal itu terjadi di Betania yang di seberang sungai Yordan, di mana Yohanes membaptis. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Bapak, Ibu, saudara-saudari, para sahabat yang terkasih, hari ini kita memasuki novena hari yang ketiga. Kembali lagi kita melihat hidup dan kepribadian Santo Yohanes Pembaptis. Bacaan Injil
Kesaksian Yohanes tentang dirinya yang barusan kita dengar secara singkat dengan jelas mengisahkan tentang kerendahan hati seorang Yohanes Pembaptis. Selain imam dan orang-orang Lewi yang bertanya kepada dia, "Siapakah engkau?" masih ada sekelompok orang, yaitu orang-orang Farisi yang bertanya kepadanya, "Mengapa Yohanes Membaptis jika dia bukan Mesias, bukan Elia, dan bukan Nabi yang akan datang?" Yohanes dengan rendah hati menjawab bahwa dia tidak punya kuasa untuk membaptis sama seperti Tuhan Yesus. Bagi Yohanes, Tuhan Yesus lebih mulia sehingga Yohanes merasa tidak layak untuk mendekati Yesus dan tidak layak melakukan perbuatan yang begitu rendah pun di hadapan Tuhan Yesus. Dalam bacaan Injil tadi kita mendengar, "Membuka tali kasutnya pun aku tidak layak." Demikian kata Yohanes Pembaptis. Bapak, Ibu, saudara-saudari, para sahabat yang terkasih, sikap rendah hati akan menghantar kita untuk layak di hadapan Tuhan. Maka mari kita belajar dari Sang Nabi Agung kita, Yohanes Pembaptis, untuk rendah hati di dalam hidup kita, rendah hati di hadapan Tuhan, dan rendah hati di hadapan sesama. Amin. Doa kepada Santo Yohanes Pembaptis. Ya Tuhan, Engkau menganugerahi kami Santo Yohanes Pembaptis untuk mempersiapkan jalan yang sempurna bagi kedatangan Yesus Kristus Juru Selamat kami. Penuhi kami umat-Mu dengan sukacita untuk memiliki kasih karunia Tuhan, dan arahkanlah pikiran semua umat beriman kepada jalan damai dan keselamatan, serta mewartakan kebenaran. Mampukanlah kami untuk menghidupi semangat Sang Nabi Agung dalam tugas perutusan kami setiap hari. Santo Yohanes Pembaptis, Engkaulah nabi terbesar di antara mereka yang lahir dari wanita. Meskipun engkau dikuduskan di dalam rahim ibumu dan menjalani kehidupan yang paling polos, namun engkau berkeinginan untuk menyepi ke padang gurun. Di sana untuk mengabdikan dirimu pada praktik pertapaan dan penebusan dosa. Santo Yohanes Pembaptis, engkaulah rasul yang paling bersemangat, yang tanpa melakukan keajaiban apapun pada orang lain, tetapi semata-mata dengan contoh hidupmu, dari penebusan dosa dan kekuatan kata-katamu, telah menarik banyak orang untuk mengarahkan mereka untuk menerima Mesias secara layak dan untuk mendengarkan ajaran surgawinya. Berikanlah kepadaku melalui teladanmu tentang kehidupan suci dan pelaksanaan setiap pekerjaan baik untuk membawa banyak jiwa kepada Tuhan, tetapi terutama jiwa-jiwa yang terbungkus dalam kegelapan, kesesatan, dan kebodohan, serta disesatkan oleh keburukan. Santo Yohanes Pembaptis, engkaulah martir tak terkalahkan, yang demi kehormatan Tuhan dan keselamatan jiwa-jiwa, dengan ketenangan dan keteguhan, menahan ketidaksalehan Herodes, bahkan dengan mengorbankan nyawamu sendiri, dan menegurnya secara terbuka atas kehidupannya yang jahat dan bejat. Oleh doamu, perolehlah bagiku hati seorang pemberani dan murah hati, agar aku dapat mengatasi semua rasa hormat manusia dan secara terbuka mengakui imanku dalam ketaatan setia pada ajaran Yesus Kristus. Doakanlah kami, Santo Yohanes Pembaptis, agar kami layak menerima janji-janji Kristus. Khususnya kami mohonkan rahmat pengampunan dari Allah yang Maha Rahim atas dosa-dosa seluruh umat manusia,
dan pertobatan bagi semua orang berdosa. Kami mendoakan perdamaian di seluruh dunia. Semoga Yesus Raja Damai dan Maria Ratu Damai tetap meraja dalam hati semua umat beriman, agar terciptalah perdamaian dan kerukunan dalam hidup kami umat-Mu. Kami juga mendoakan para pemimpin gereja dan negara. Semoga Bapa mencurahkan rahmat kebijaksanaan dan cinta kasih kepada para pemimpin bangsa dan gereja dalam melaksanakan tugas kepemimpinan mereka setiap hari. Ya Allah, yang telah menjadikan hari ini terhormat di mata kami, dengan memperingati Santo Yohanes yang terberkati, berikanlah kepada umat-Mu rahmat sukacita rohani, dan arahkanlah pikiran semua umat-Mu ke jalan keselamatan abadi. Bapa kami yang ada di surga, dimuliakanlah nama-Mu. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu, di atas bumi seperti di dalam surga. Berilah kami rezeki pada hari ini, dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni yang bersalah kepada kami. Dan janganlah masukkan kami ke dalam pencobaan, tetapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Amin. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu, Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu, Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu, Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala abad. Amin. Yesus Kristus, Anak Allah yang hidup terang dunia, aku sembah sujud kepadamu. Untuk Engkau aku hidup, untuk Engkau aku mati. Yesus Kristus, Anak Allah yang hidup terang dunia, aku sembah sujud kepadamu. Untuk Engkau aku hidup, untuk Engkau aku mati. Yesus Kristus, Anak Allah yang hidup terang dunia, aku sembah sujud kepadamu. Untuk Engkau aku hidup, untuk Engkau aku mati. Santo Yohanes Pembaptis, doakanlah kami. Santo Yohanes Pembaptis, doakanlah kami. Santo Yohanes Pembaptis, doakanlah kami. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Terima kasih Bapak Ibu para sahabat yang terkasih, sudah bergabung bersama dengan kami dalam novena kita. Jumpa lagi dengan kami dalam novena kita hari berikutnya. Mohon dukung channel kami dengan cara subscribe, like, komen, share video-videonya, dan tekan tanda lonceng notifikasinya.